Mendengar nama Amazon, imajinasi akan langsung tertuju pada sebuah sungai raksasa yang ganas dan hutan tropis yang luas, rumah bagi hewan-hewan monster yang menakutkan. Hutan Amazon membentang lebih dari 5,5 juta kilometer persegi, melintasi 9 negara di Amerika Selatan, dengan sebagian besar wilayahnya berada di Brasil. Di dalamnya mengalir Sungai Amazon, salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang lebih dari 6.900 km yang membelah jantung benua. Tidak perlu ditanya lagi apa saja yang hidup di sana. Jutaan spesies tumbuhan dan hewan mendiami kawasan ini. Banyak di antaranya belum pernah kita lihat sebelumnya. Mari kita telusuri hutan dan sungai Amazon dari dekat untuk melihat seberapa keras perjuangan hidup di dalamnya. Salah satu akses paling mudah untuk menuju jantung hutan Amazon adalah melalui jalur sungai Amazon. Namun, perjalanan menyusuri sungai ini bukanlah petualangan biasa. Di balik aliran airnya yang cokelat dan tenang, bahaya bisa muncul kapan saja. Bukan hal aneh jika tiba-tiba permukaan air terbelah oleh kemunculan anakonda raksasa. Sebagai ular terbesar di dunia berdasarkan bobot, yang bisa mencapai 230 kg dan panjang lebih dari 8 meter, anakonda adalah penguasa perairan dangkal Amazon. Meski tidak berbisa, ia sangat mematikan. Ular ini melumpuhkan mangsa besar seperti kaiman atau rusa dengan lilitan tubuh berototnya yang kuat, meremukkan tulang sebelum menelannya utuh. Berselimut lumpur dan dedaunan di tepi sungai, anakonda menjadi pemburu diam yang mengandalkan penyergapan. Ia dapat bersembunyi berjam-jam tanpa bergerak, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Di wilayah seperti ini, setiap percikan air bisa berarti hidup atau mati bagi mangsa maupun manusia yang tak waspada. Salah satu lawan yang sering dihadapi anakonda adalah kaiman. Pertarungan antara keduanya menjadi pemandangan langka sekaligus menegangkan. Terkadang, anakonda menjadi pemburu yang melilit kaiman muda hingga tak bernyawa. Namun di lain waktu, saat lengah atau kalah ukuran, justru kaiman yang menerkam balik dan menggigit tanpa ampun. Kaiman adalah reptil predator terbesar di ekosistem Amazon, terutama kaiman hitam. Sebagai kerabat dekat alligator, ia adalah sisa dari zaman purba yang berhasil bertahan hingga kini. Kulitnya yang gelap memberikan kamuflase sempurna di perairan keruh pada malam hari, waktu berburu utamanya. Ia adalah predator oportunistik, artinya ia akan memakan apa saja yang bisa ditangkapnya, mulai dari ikan, monyet, hingga anakonda, atau bahkan jaguar yang kurang waspada. Dengan rahang yang dipenuhi gigi tajam dan kekuatan gigitan yang dahsyat, ia mampu menarik mangsanya ke dalam air dan menenggelamkannya. Kaiman hitam memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai dengan mengendalikan populasi hewan lain. Namun, di masa lalu, ia diburu secara besar-besaran untuk diambil kulitnya. Anakonda dan kaiman memang menjadi dua predator yang paling menakutkan di perairan Amazon. Namun, jangan lupakan kehadiran jaguar, sang pemburu tangguh yang ikut meramaikan kerasnya persaingan di wilayah ini. Meskipun secara alami hidup di darat, jaguar justru kerap berburu di sungai. Salah satu target favoritnya adalah kaiman yang masih muda, yang menjadi sasaran empuk dalam perburuannya, yang berani dan penuh risiko. Jaguar sangat berani berkonfrontasi dengan kaiman di dalam air meskipun itu sangat berisiko. Jaguar juga kerap kali datang ke tepi sungai untuk mencari mangsa lain, seperti kapibara yang sering berjemur di tepian sungai. Faktanya adalah, jaguar merupakan menjadi satu-satunya kucing besar yang hidup di benua Amerika. Ia juga menjadi satu-satunya kucing besar yang pandai berenang, bahkan berburu di dalam air. Dengan bulu bertotol indah yang menjadi kamuflase sempurna di antara bayang-bayang dedaunan, ia bergerak nyaris tanpa suara. Jaguar bukanlah pelari jarak jauh seperti cheetah. Kekuatannya terletak pada serangan mendadak yang mematikan dan kekuatan gigitannya yang luar biasa. Paling kuat di antara semua jenis kucing besar. Sekarang, kita telah sampai di pedalaman hutan Amazon. Di tengah rimba yang rapat, cahaya matahari nyaris tak menembus permukaan tanah karena terhalang oleh lapisan dedaunan yang lebat, membentuk kanopi khas hutan hujan tropis. Pepohonan menjulang tinggi
dengan daun-daun berukuran besar yang saling bertumpuk, menciptakan suasana gelap dan lembab. Tanah pun menjadi basah, licin, berlumut, dan terkadang tergenang air. Sebuah habitat yang sempurna bagi makhluk-makhluk tersembunyi yang menghuni dasar hutan. Di lantai hutan yang lembab, di antara serasah daun, tersembunyi permata kecil yang mematikan, yaitu katak panah beracun. Kulitnya yang berwarna biru terang, kuning, atau merah menyala bukanlah untuk hiasan, melainkan sebagai tanda peringatan. Hewan pemangsa tahu bahwa warna cerah ini berarti katak tersebut beracun. Berkat penampilannya itu, katak ini tidak perlu bersembunyi dan bisa lebih aman dari serangan. Hebatnya, katak ini tidak membuat racunnya sendiri. Racun tersebut berasal dari makanan yang ia santap, seperti semut, tungau, dan serangga kecil lainnya. Racun dari mangsanya itu kemudian menumpuk di kulitnya dan menjadi senjata pertahanan yang sangat efektif. Karena racunnya begitu kuat, beberapa suku asli di hutan bahkan menggunakannya untuk melumuri ujung panah sumpitan mereka. Namun, ada sebuah masalah besar. Keindahan yang melindunginya dari predator di alam liar justru membuatnya menjadi incaran manusia. Banyak orang ingin menangkapnya untuk dijadikan hewan peliharaan karena warnanya yang cantik. Akibatnya, katak ini sering diburu secara ilegal. Jadi, senjata terbaiknya untuk bertahan hidup di hutan malah menjadi alasan utama ia terancam oleh manusia. Kita tinggalkan sejenak katak beracun. Mari alihkan pandangan ke atas, ke arah kanopi pepohonan. Kita akan menemukan kungkang yang hidup dalam ritme yang sangat berbeda. Gerakannya yang luar biasa lambat adalah strategi cerdas untuk menghemat energi dan berkamuflase dari predator. Tubuhnya adalah sebuah ekosistem mini. Di bulunya yang lembab, tumbuh ganggang hijau yang memberikan kamuflase sempurna di antara dedaunan. Metabolisme tubuhnya sangat lambat, memungkinkannya bertahan hidup hanya dengan memakan daun-daunan yang energinya rendah. Di atas tajuk pepohonan hutan Amazon, hidup beragam jenis monyet dengan perilaku dan keunikan yang luar biasa. Mulai dari kapusin yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu, hingga marmoset mungil yang dikenal sebagai salah satu monyet terkecil di dunia. Lebih dari 100 spesies monyet mendiami hutan ini, menjadikan kanopi Amazon penuh dengan suara, gerakan, dan kehidupan yang tak pernah berhenti. Namun, di pucuk pohon bukan berarti aman dari bahaya. Ancaman justru datang dari langit dalam wujud elang harpi. Sebagai salah satu elang terbesar dan terkuat di dunia, ia adalah predator puncak di udara. Dengan cakar sebesar cakar beruang grizzly, ia mampu menyambar mangsa seperti kungkang dan monyet langsung dari dahan pohon, menunjukkan bahwa di Amazon, bahaya bisa datang dari segala arah. Metode berburu harpi sangat efisien. Ia bisa duduk diam berjam-jam di dahan tinggi, mengamati dengan matanya yang tajam. Saat mangsa seperti kungkang atau monyet terlihat, ia akan menukik dengan kecepatan tinggi, menyelinap di antara pepohonan dengan lincah, dan menyambar mangsanya dengan kekuatan luar biasa sebelum mereka sempat bereaksi. Elang harpi membutuhkan area hutan yang sangat luas untuk berburu dan berkembang biak. Mereka adalah indikator kesehatan hutan. Jika elang ini masih ada, berarti ekosistem di bawahnya masih seimbang. Namun, seperti jaguar, deforestasi menjadi ancaman nyata yang menguji kemampuan adaptasi sang penguasa langit ini. Elang harpi tidak sendirian. Banyak burung yang hidup di hutan Amazon. Terdapat ribuan burung berwarna-warni mengisi langit hutan Amazon dengan kicauan dan kepakan sayap. Amazon menjadi rumah bagi lebih dari 1.500 spesies burung, menjadikannya salah satu wilayah dengan keanekaragaman burung tertinggi di dunia. Keindahan dan keragaman burung-burung ini menjadikan hutan terasa hidup, dinamis, dan penuh warna. Salah satu yang paling menonjol adalah burung tuken. Burung tuken adalah salah satu ikon hutan Amazon yang paling mudah dikenali, berkat paruhnya yang besar dan mencolok. Burung ini termasuk dalam keluarga Ramphastidae dan masih berkerabat dengan burung rangkong atau hornbill, meskipun berasal dari benua yang berbeda.
Paruhnya sangat unik dan bermanfaat. Selain membantu menjangkau buah di ujung ranting, paruh itu juga berperan sebagai radiator alami. Di tengah panas dan lembabnya hutan tropis Amazon, paruh tuchen mampu melepas panas tubuh melalui jaringan pembuluh darah di dalamnya. Inilah adaptasi cerdas yang membuat tuchen tetap sejuk meski hidup di bawah terik tajuk hutan hujan. Eksplorasi kita di dalam lebatnya hutan Amazon telah usai. Kini saatnya kembali menyusuri aliran sungai Amazon. Sungai Amazon menyimpan lebih dari 3.000 jenis ikan air tawar, termasuk piranha, arapaima, dan belut listrik. Di balik airnya yang keruh, tersembunyi pula ratusan spesies ular air, amfibi langka, dan makhluk-makhluk eksotis yang belum banyak dikenal dunia. Justru di sungai inilah monster-monster sejati Amazon berkumpul. Dari predator raksasa hingga pemburu senyap, semuanya berbaur dalam satu arena perairan yang penuh bahaya dan kejutan. Di tepian sungai Amazon, seringkali terlihat pemandangan sosial yang unik antara berang-berang raksasa dan buaya kaiman. Berang-berang raksasa yang dijuluki serigala sungai adalah predator sosial yang berani dan sering berburu dalam kelompok, membuat mereka sangat dihormati bahkan oleh kaiman sekalipun. Disebut raksasa bukan tanpa alasan. Berang-berang ini dapat tumbuh hingga 2 meter panjangnya dari kepala hingga ekor, menjadikannya spesies berang-berang terbesar di dunia. Tubuhnya ramping namun berotot, sangat lincah di air, dan dilengkapi rahang kuat untuk menangkap ikan dan reptil. Saat terancam, mereka tidak segan melawan predator lebih besar, termasuk kaiman dewasa. Dengan suara teriakan yang keras dan kerja sama kelompok yang erat, mereka menjadi predator yang tak hanya tangguh, tapi juga disegani di perairan Amazon. Mari kita langsung menyelam ke dalam sungai Amazon. Salah satu ikan paling ikonik di perairan ini adalah arapaima, raksasa air tawar yang telah menghuni sungai ini sejak zaman purba. Arapaima dapat tumbuh hingga lebih dari 3 meter panjangnya dan memiliki berat mencapai 200 kg, menjadikannya salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Selain ukurannya yang mengesankan, arapaima juga dikenal sebagai predator tangguh. Ia memburu ikan-ikan kecil, krustasea, bahkan burung yang lengah di permukaan air. Dengan mulut besar dan daya sergap cepat, arapaima menjadi salah satu penguasa sejati sungai ini. Kemampuannya mengambil napas langsung dari udara juga memungkinkannya bertahan di perairan dangkal dengan kadar oksigen rendah, sebuah keunggulan yang memperkuat posisinya di rantai makanan sungai Amazon. Selain arapaima, ikan predator paling terkenal di sungai Amazon adalah piranha. Ikan ini telah melegenda karena giginya yang setajam silet dan tersusun rapat saling mengunci, dirancang secara sempurna untuk merobek daging dengan efisien. Ukurannya memang tidak besar, rata-rata hanya sekitar 20 hingga 30 cm. Namun kekuatannya terletak pada jumlah dan kecepatannya saat menyerang secara berkelompok. Meski reputasinya sebagai pembunuh manusia sering dilebih-lebihkan oleh cerita dan film, piranha tetaplah predator yang berbahaya, terutama ketika mereka berada dalam kelompok besar dan sedang lapar. Dalam kondisi seperti itu, mereka mampu membersihkan bangkai hewan besar hanya dalam hitungan menit. Beberapa spesies piranha juga memiliki naluri kanibalistik, memangsa sesamanya jika makanan langka, menunjukkan betapa kejam dan efisiennya ekosistem sungai ini dalam menjaga keseimbangannya. Ini mungkin salah satu fakta yang jarang dibicarakan tentang sungai Amazon. Di tengah sungai yang jauh dari laut, ternyata hidup seekor hiu banteng. Hiu banteng bisa saja mengiyak kapal yang melintas Amazon. Hiu ini memiliki kemampuan luar biasa untuk hidup di air tawar, berkat ginjalnya yang mampu menyesuaikan tekanan osmotik tubuh, memungkinkan mereka menyusuri sungai jauh ke pedalaman. Hiu banteng dikenal sangat agresif dan gigitannya luar biasa kuat. Karakter inilah yang membuatnya menjadi salah satu predator paling berbahaya di perairan tropis, termasuk Amazon. Keberadaannya yang tak terduga di sungai membuatnya menjadi sosok misterius, sekaligus salah satu penghuni yang paling ditakuti di antara sekian banyak makhluk buas di sungai ini. Jangan lupakan makhluk yang satu ini.
Ia adalah satu-satunya hewan di Amazon yang mampu mengeluarkan sengatan listrik yang cukup kuat untuk melumpuhkan mangsa atau mengusir predator. Inilah belut listrik, penghuni sungai yang tampak tenang namun menyimpan kekuatan luar biasa. Meski disebut belut, hewan ini sebenarnya bukan belut sejati, melainkan sejenis ikan pisau dan hanya ditemukan di perairan air tawar Amerika Selatan, terutama di lembah sungai Amazon dan Orinoco. Belut listrik menghasilkan kejutan hingga 600 volt, cukup kuat untuk melumpuhkan mangsa atau mengusir predator. Organ listrik di tubuhnya memungkinkan ia berburu dalam gelap dan berkomunikasi lewat medan listrik. Meski terlihat tenang, ia adalah salah satu predator paling mematikan di sungai Amazon, dengan kemampuan menyerang secara presisi dan diam-diam. Dari jaguar di daratan, anakonda di rawa, hingga elang harpi di langit dan belut listrik di dalam air, Amazon adalah panggung megah dari perjuangan hidup yang nyata, penuh ketegangan, keindahan, dan misteri. Setiap sudutnya menyimpan kisah luar biasa yang membuat kita semakin kagum akan kekayaan dan keragaman alam dunia. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan eksplorasi menarik berikutnya. Sampai jumpa!